menjelaskan tentang pengertian manufaktur. Perkenalkan, nama saya Dea Mudewati akan menjelaskan tentang tujuan manufaktur. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia, saya akan membahas tentang bahan baku langsung. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Rizky, saya akan membahas tenaga kerja langsung. Saya Fioni Minanda akan membahas overhead pabrik. Saya Dominikus Rai Anggara akan membahas beban administrasi dan umum. Saya Asep Nurjaman menjelaskan tentang beban administrasi dan umum. Saya Sultratari akan membahas tentang biaya variabel. Saya Maria Gonela akan membahas tentang biaya volume produksi. Saya Diva Audiatania, saya akan membahas tentang biaya semi variabel. A few moments later. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian manufaktur. Di sini manufaktur perusahaan adalah dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Semakin banyak permintaan dari pasar, maka semakin banyak juga proses produksi yang akan dilakukan oleh pihak tersebut. Di Indonesia sendiri, manufaktur seringkali disebut dengan pabrik atau factory dalam bahasa Inggris. Proses produksinya kemudian disebut dengan manufacturing atau pabrikasi. Berikut adalah contoh-contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama ada industri tekstil dan garment. Yang kedua ada industri otomotif. Yang ketiga ada industri mesin dan alat berat. Yang keempat ada industri logam. Yang kelima ada industri berbasis plastik. Yang keenam ada industri kimia. Ketujuh, industri farmasi. Kedelapan, industri rokok. Dan yang terakhir ada industri barang konsumsi. Adapun manfaat manufaktur adalah istilah yang barangkali sudah tak asing lagi di telinga. Di Indonesia, ekonomi juga sangat bergantung pada perusahaan manufaktur. Hasil produksi dengan nilai tambah itu kemudian dijual dengan konsumen melalui jaringan distribusi dari grosir hingga ke tingkat eceran, sehingga sampai ke tangan konsumen. Tujuan dari penjualan produsen dari perusahaan manufaktur adalah untuk menyediakan bahan baku yang akan diolah menjadi produk untuk memenuhi permintaan pasar. Bahan baku langsung adalah bahan utama dalam proses produksi yang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan dan terlihat secara langsung. Dengan adanya bahan baku langsung, maka proses produksi akan berjalan dengan lancar sehingga barang jadi akan mudah untuk diproduksi. Dalam pembelian bahan baku langsung, sesegera mungkin untuk dilakukan. Maka dari itu, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku langsung harus segera dikeluarkan agar proses produksi bisa segera dilakukan. Dengan demikian, bahan baku langsung bisa dikatakan sebagai bahan utama yang sangat penting. Jika tidak adanya bahan baku langsung, maka tidak ada barang yang jadi yang diproduksi. Contoh-contoh bahan baku langsung yaitu kayu dalam pembuatan furnitur atau gandum pada produksi tepung terigu. Selanjutnya, ada beberapa pengaruh faktor-faktor pada persediaan bahan baku. Yang pertama, model pembelian bahan baku. Yang kedua, harga bahan baku. Yang ketiga, perkiraan penggunaan bahan baku. Yang keempat, biaya persediaan bahan baku. Yang kelima, kebijakan pembelian bahan baku. Yang keenam, penggunaan bahan baku secara real time. Yang ketujuh, waktu tunggu pemesanan bahan baku. Yang kedelapan, pembelian kembali. Yang kesembilan, pengamanan persediaan. Yang kesepuluh, pembiayaan penyimpanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah bagian dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau berhubungan dengan pembuatan produk. Urutan pekerjaan tertentu atau penyediaan layanan juga kita dapat mengatakan hal itu biaya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja yang benar-benar membuat produk pada lini produksi. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung adalah upah operator mesin di dalam sebuah pabrik. Di dalam beberapa bisnis, pengeluaran untuk tenaga kerja langsung melebihi gaji yang telah dibayar kepada karyawan. Karena komponen gaji dan upah karyawan juga mencakup sejumlah tunjangan lain seperti asuransi kesehatan dan jiwa, asuransi kompensasi, tunjangan pensiun, dan pajak gaji karyawan. Biaya tenaga kerja langsung perlu dianggarkan dengan tepat karena
dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut. Penggunaan tenaga kerja yang lebih efisien, perhitungan harga pokok produksi dengan cepat, menjadi alat pengawasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa. Umumnya, biaya ini dimiliki oleh setiap perusahaan dan berasal dari divisi pendukung produksi dalam perusahaan tersebut. Contoh biaya overhead pabrik sebut saja seperti biaya untuk fasilitas tambahan dalam proses produksi, biaya asuransi, pajak, dan masih banyak lagi. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan produksi, akan tetapi usaha bisa tetap beroperasi salah satunya dengan adanya biaya ini. Selanjutnya, manfaat dari overhead pabrik yaitu 1. Memberi informasi rincian alokasi biaya, 2. Mengelola dan mengawasi pengeluaran, 3. Memudahkan penentuan harga pokok. Adapun fungsi dari biaya overhead pabrik yaitu acuan estimasi anggaran bagi tiap divisi, mengelola pengeluaran di luar produksi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan BOP. Menjadi dasar penentuan strategi usaha ke depannya, biaya atas kegiatan tersebut tentu berasal dari BOP. Dengan begitu, secara tidak langsung, BOP juga tidak dijadikan dasar strategi bisnis di masa mendatang. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu beban administrasi dan umum. Yang pertama, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikategorikan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dikategorikan ini, biaya administrasi dan umum bersanding dengan biaya produksi serta biaya pemasaran. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa biaya administrasi masih menjadi salah satu varian biaya umum. Yang kedua, jika disimpulkan, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi dan pemasaran produk yang bertujuan untuk mendapatkan laba, dan kegiatan ini merupakan kegiatan operasional perusahaan. Beberapa contoh yang dapat dimasukkan ke dalam biaya administrasi dan umum antara lain biaya untuk gaji karyawan, biaya pemeriksaan akuntan, biaya untuk fotokopi, bonus tahunan dan kesehatan, biaya komunikasi, asuransi pegawai, dan penyusutan bermacam-macam aktivitas tiap distrik serta air. Contoh yang pertama, penjualan. Uang pokok penjualan termasuk gaji, biaya iklan, biaya manufaktur, sewa, dan semuanya biaya pajak secara langsung berhubung dengan produksi dan penjualan produk. Kedua, administrasi, gaji eksekutif dan pendukung lainnya, dan semua pajak yang akan berkaitan dengan administrasi perusahaan secara keseluruhan. Saya akan melanjutkan yaitu penjelasan dari Randy, yaitu beban administrasi dan umum. Terdapat dua manfaat jika dapat menggolongkan biaya administrasi, biaya dan umum. Biaya dari suatu perusahaan, yaitu manfaatnya memiliki dasar perbandingan antara biaya umum dan biaya administrasi dari perusahaan, yaitu untuk lebih memudahkan perusahaan dalam membagi dana sesuai dengan visi perusahaan, yaitu yang dimaksud perusahaan besar. Biaya administrasi dan umum ini timbul pada bagian administrasi, pembukuan, pembekalan, dan bagian staf. Biasanya biaya administrasi dan umum perusahaan akan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dengan ada beberapa penyebab seperti yaitu naiknya biaya umum untuk gaji karyawan dan harga alat kantor, yaitu yang mengalami kenaikan serta pembiayaan alat-alat baru untuk menunjang pada suatu proses produksi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi biaya tetap.
Biaya usaha yang tidak tergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Dalam ekonomi, biaya tetap adalah pengelolaan bisnis yang tidak tergantung pada tingkat atau barang yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Pengelolaan ini terkait dengan waktu, seperti gaji atau beban sewa yang dibayar setiap bulan, dan sering disebut juga sebagai pengeluaran tambahan. Ini berbeda dengan biaya variabel yang berkaitan dengan volume atau dibayar per barang atau per jasa yang diproduksi. Dalam akuntansi manajemen, biaya tetap didefinisikan sebagai penyaluran yang tidak berubah sebagai fungsi dari aktivitas suatu bisnis dalam periode yang sama. Contoh biaya tetap adalah biaya penyusutan. Yang kedua, beban bunga. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, pajak. Yang kelima, gaji. Yang keenam, biaya sewa. Keenam, rutinitas fungsi biaya tetap. Menentukan apakah perusahaan sudah balik modal atau belum. Menentukan total biaya bersama dengan biaya variabel. Menentukan apakah suatu alat produksi sudah harus diganti dengan yang baru atau tidak karena fungsi sering waktu akan berkurang. Menentukan perolehan laba dalam jangka yang lebih panjang dibandingkan biaya variabel. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang berubah besarnya secara proporsional dengan jumlah produk. Contoh, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, sistem penggajian berdasarkan volume dan lain-lain. Selain itu, biaya variabel adalah biaya dengan jumlah berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Dengan kata lain, biaya variabel adalah biaya yang besarnya bergantung pada output. Biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Bisa dikatakan biaya variabel artinya biaya yang besarannya naik turun tergantung pada volume operasional perusahaan. Apabila produksi barang semakin tinggi, maka biaya variabel juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika produksi turun, maka biaya variabel juga akan menurun. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa salah satu contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja harian, biaya pemenuhan kebutuhan alat produksi, upah lembur tenaga kerja, hingga biaya komisi yang dihitung setiap keberhasilan penjualan produk. Ciri-ciri biaya variabel adalah yang pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meski volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Yang keempat, dapat dikendalikan oleh seseorang kepada departemen tertentu. Biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah tidak proporsional dengan perubahan volume. Misalnya, perubahan volume melebihi kapasitas. Fasilitas yang diperlukan menambahkan kapasitas mesin dan sebagainya. Contoh, biaya listrik, telepon dan air, bensin, perlengkapan, asuransi, jiwa kelompok karyawan, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas, hiburan dan pemeliharaan. Karakteristik biaya semi variabel adalah biaya ini meningkatkan atau menurun sesuai dengan peningkatan atau penurunan aktivitas bisnis, namun tidak proporsional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.